Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifanul Aulia dengan ujung NPM 166. Selamat siang kepada Ibu dosen Yanti Purwanti selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian bisnis. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridhonya hari ini saya dapat melaksanakan presentasi online untuk melengkapi tugas mata kuliah metode penelitian bisnis. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Harga, Diferensiasi, dan Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dalam berbelanja online di Shopee pada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Kenapa saya memilih judul ini? Pasti karena didasari oleh latar belakang yang menarik untuk diteliti. Namun, sebelum lebih lanjut untuk membahas latar belakang, izinkan saya untuk memaparkan pembahasan apa saja yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, yaitu judul proposal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang kedua, latar belakang, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Dan yang terakhir adalah metodologi. Sebelum saya membahas latar belakang dari judul ini, saya akan menyebutkan variabel apa saja yang terdapat pada judul ini. Yang pertama, itu ada variabel bebas yang mencakup harga, diferensiasi, dan kualitas pelayanan. Dan yang kedua, ada variabel terikat, yaitu kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, yaitu variabel kontrol, yaitu dalam berbelanja online di Shopee. Kemudian, saya akan mengupas sedikit latar belakang dari judul ini. Dengan terjadinya fenomena munculnya toko-toko online, hal yang paling penting agar konsumen loyal terhadap toko online tersebut, yaitu perusahaan harus memperhatikan pentingnya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat dirasakan setelah pelanggan membandingkan pengalaman mereka dalam melakukan pembelian barang atau jasa dari penjual atau penyedia barang atau jasa dengan harapan dari pembeli itu sendiri. Harapan tersebut terbentuk melalui pengalaman pertama dalam membeli suatu barang atau jasa, komentar para pelanggan, dan kenalan serta informasi pemasar dan pesaingnya. Pemasar yang ingin unggul dalam persaingan tentu harus memperhatikan harapan pelanggan serta kepuasan pelanggannya. Manfaat layanan pembelian melalui internet menghadirkan banyak keuntungan bagi pemasar, juga menghadirkan banyak keuntungan bagi konsumen online. Konsumen sering berinteraksi dengan situs penjual untuk mencari informasi produk atau jasa yang benar-benar konsumen inginkan, kemudian memesan atau mengunduh informasi di tempat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah harga. Konsumen juga perlu mempertimbangkan khusus untuk menentukan harga tersebut dalam membeli produk. Perbandingan merek dan spesifikasi detail jarang dilakukan oleh konsumen terhadap produk-produk yang dibeli dengan keterlibatan yang rendah. Oleh karena itu, pemberian potongan harga, kupon belanja, dan promosi penjualan lain akan sangat membantu dalam mengubah pilihan merek konsumen dan akan meningkatkan penjualan. Selain faktor harga yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu ada diferensiasi. Perusahaan akan melakukan diferensiasi produk terhadap para pesaingnya apabila dia berhasil menampilkan keunikan yang dinilai penting oleh konsumen. Kepuasan pelanggan juga mempengaruhi kualitas pelayanan dalam berbelanja online di Shopee. Cipto mengemukakan bahwa kualitas pelayanan merupakan tingkat kondisi baik buruknya sajian yang diberikan oleh penjual dalam rangka memuaskan konsumen dengan memberikan atau menyampaikan keinginan atau permintaan konsumen melebihi apa yang diharapkan oleh konsumen. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalahnya. Apakah harga, diferensiasi, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dalam berbelanja online di Shopee pada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara? Selanjutnya ada landasan teori. Saya akan membagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama
teori harga, teori diferensiasi, teori kualitas pelayanan, dan teori kepuasan pelanggan. Yang pertama, teori harga. Menurut Kotler dan Armstrong, sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau jasa atau jumlah dari nilai uang yang ditukar konsumen atas manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Yang kedua ada teori diferensiasi. Diferensiasi adalah upaya dari sebuah perusahaan untuk membedayakan produk dari produk pesaing dalam satu sifat yang membuatnya lebih diinginkan atau spesial. Nah, beberapa produk dibebankan berdasarkan beberapa hal seperti menurut Kotler dan Keller. Diferensiasi meliputi bentuk, fitur, penyesuaian, kualitas kinerja, kesesuaian kualitas, ketahanan, keandalan, kemudahan perbaikan, dan gaya serta desain. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori kualitas pelayanan. Menurut Suryanto, kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen. Teori selanjutnya yaitu teori kepuasan pelanggan. Menurut Ciptono, kepuasan berasal dari bahasa Latin yaitu satis, yang berarti cukup baik, memadai, dan facio yang berarti melakukan atau membuat. Nah, secara sederhana, kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu yang memadai. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Nah, maksud dari tabel ini yaitu di mana harga, diferensiasi, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dalam berbelanja online di Shopee pada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Kemudian poin terakhir yang akan saya bahas dalam presentasi ini yaitu metodologi. Nah, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu termasuk ke dalam penelitian asosiatif, yakni penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih untuk melihat hubungan antara variabel melalui pengujian hipotesis pada judul penelitian. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data, yaitu menggunakan metode analisis data deskriptif. Sekian yang dapat saya presentasikan dari proposal penelitian ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon bimbingan juga kepada ibu dosen apabila dalam presentasi ini saya banyak kesalahan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.